Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat media tanam supaya tunas-tunas yang timbul dan muncul di pohon-pohon mawar kita itu besar dan membawa babung yang besar juga. Tidak khusus untuk daerah dingin atau dataran tinggi. Ini media tanam cocok juga untuk dataran rendah, panas cuacanya tidak masalah. Ini cara-caranya, simak terus videonya. Mudah-mudahan manfaat dan minta dukungannya, dan luangkan waktu untuk subscribe channel ini supaya berjalan terus videonya dengan lancar dan selalu update terus video-video terbarunya. Simak terus cara membuat media tanam pohon mawar dataran rendah yang cocok membuat mawar subur dan bunga besar. Ini cara membuat media tanam dari 1 kilo daun bambu yang biasa saya jual, ada ya di Shopee. Daun bambu jenis apus, jangan sembarangan daun bambu, karena daun bambu yang lain itu tidak khusus dan mengandung hama yang bernama rinyuh. Itu tidak boleh kalau daun bambu jenis lain. Jadi yang saya pakai itu daun bambu jenis apus yang suka bambunya itu dibikin media tanam dan bambunya suka dibikin atap rumah. Itu daun bambu apus, ini dia yang saya jual. Ini khusus atau penting untuk dataran rendah, khusus buat mawar. Umumnya buat semua tanaman itu bagus karena daun bambu ini bisa menyimpan lembab yang lama, tetapi bisa gembur jadi tidak padat ya. Bagus sekali buat mawar. Dan kalau ada, kita menggunakan paku andam. Paku andam itu adanya di gunung-gunung biasanya. Dan ini 1 kilo daun bambu kering yang sudah siap pakai, yang sudah difermentasi dan sudah dipotong-potong. Dan ada juga sekam, ini 1 kilo lebih ya sekamnya. Sekam mentah, jangan sekam bakar kalau untuk di daerah panas. Ada juga saya menggunakan kohe kambing 1 kilo juga sama, dan sudah dicampur tanah. Jadi 1 kilo ini sudah dicampur tanah, bukan kohe kambing mulus, bukan. Kemudian kita buka daun bambu dulu. Dan kita buka sekam. Jadi sekamnya seperti ini. Sekamnya mau ditambah 2 kilo gak apa-apa, tetap bagus. Dipotong dulu, dibuka-buka dulu, kohe kambingnya masukin. Ini kohe kambingnya kering, jadi udah difermentasi juga. Ini gak apa-apa ya, kalau ada seperti ini gak apa-apa, asal jangan kebanyakan sampahnya. Kita aduk sampai rata, jangan sampai ada yang tersisa tidak teraduk. Jadi teman-teman di tempat kalian bisa menggunakan alat pengaduk, jangan pakai tangan kalau tidak terbiasa. Setelah diaduk seperti ini,
bisa langsung dipakai karena ini daun bambunya sudah difermentasi dan sekamnya juga sudah didiamkan selama 1 minggu. Kohe kambingnya juga sudah dikeringkan, jadi bisa langsung dipakai. Ini khusus buat dataran rendah atau daerah yang panas, bagus buat mawar. Saya sendiri ini di daerah Bogor ya, jadi panas. Bisa langsung dipraktekkan dan lihat hasilnya. Pupuk saya cuma pakai NPK. Sudah kita buktikan mana yang saya menggunakan media tanam sekam aja jelek ya hasilnya. Ini pohon mawar saya yang menggunakan sekam aja media tanamnya. Bentuknya seperti ini ya. Jelek, ini termasuk jelek karena banyak yang kuning daunnya, hitam dan kecil tunas-tunasnya. Ini seperti ini kecil. Babungnya juga sangat kecil. Sangat kecil. Ini menggunakan sekam aja. Bawahnya ini sekam. Jadi saya mau ganti dengan media tanam ini. Lihat ntar 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Jadi kita ganti, cara menggantinya seperti ini. Jangan sampai ada yang putus. Bersihin media tanam dari akarnya dengan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jadi proses akarnya juga lama kalau menggunakan sekam di daerah panas. Kecuali di daerah dingin. Kalau di daerah dingin mungkin kebantu dengan cuaca. Kalau di daerah panas ini lambat akarnya juga. Seharusnya kalau udah dewasa gini akarnya banyak. Kita bersihkan. Tidak apa-apa ya, asal jangan putus. Jangan dijambret. Jangan dipaksa, harus begini. Biarkan, langsung kita masukkan media tanam yang tadi dibikin. Masukkan dulu setengah supaya akar tidak menyentuh plastik bagian bawah. Posisi harus di tengah ya, supaya akar kiri kanan itu banyak peluang untuk hidup, untuk untuk menjalar. Difokuskan kepadatannya, harus padat banget karena daun bambu ini walaupun padat tetap lembabnya bagus, tidak seperti tanah. Kalau terlalu padat pasti jelek. Kalau ini gembur, kalau padat juga masih gembur dan bisa lembab, bagus. Kita padat. Diutamakan penuh ya. Jadi di atasnya luangkan sedikit buat air penyiraman, jangan sampai tumpah, sedikit aja. Harus penuh, harus padat juga, jangan sampai ada yang kosong di dalam. Jika sudah kita padatkan dengan media tanam, ini siap untuk disiram. Jadi harus disiram dulu supaya lembab media tanamnya. Dan akar yang tadi yang sudah dicabut tidak stres, kita siram sampai basah. Sudah, langsung kita padatkan lagi, karena kalau pakai air benar-benar padat berarti.
Kemudian setelah sudah dipadatkan, kita pruning, dipilih dulu daun yang jelek yang mana, kuncup bunga yang jelek yang mana kita pangkas. Oh, daun kayak gini sikat, daun seperti ini ambil, daun hitam seperti ini pangkas. Semua diambil. Dan kalau untuk kuncup, kalau bisa juga diambil, dipotong dari sini, satu daun dipotong bawahnya seperti ini, dipotong karena kita fokus untuk pertumbuhan dulu, untuk tunas-tunas baru. Jangan sayang sama bunga dulu, karena bunga ini pasti kecil. Kita pangkas terlebih dahulu, kita fokus kepada tunas. Ini bunganya kecil sekali ya, kecil. Kita pangkas. Setelah itu kita diamkan di tempat yang teduh, kira-kira 1 hari cukup kita diamkan di tempat teduh. Jadi tempat teduh itu bukan tempat di dalam ruangan, tapi di luar ruangan, dan masih kehujanan, kalau bisa kepanasan tapi tidak terlalu panas. Lakukan penyiraman juga setiap hari pagi dan sore. Kita diamkan, ini atasnya paranet ya, paranet. Jadi sedikit teduh dan masih kepanasan sedikit dan kehujanan. Kita diamkan aja di sini. Ini hasil. Ini ada hasil yang sudah saya pakai daun bambu. Daun bambu ini hasil okulasi di sini langsung di Bogor. Ini hasilnya pakai daun bambu. Dan yang tadi ya, yang saya praktekkan cara membuat media tanamnya, ini dia. Bagus. Saya nggak fokus kepada bunga dulu, jadi kita fokus dulu kepada tunas-tunas dulu. Tunas-tunas juga besar, bagus tuh. Bagus ya. Ini media tanamnya sama kayak tadi. Ini umur 2 minggu dari dewasa. Ini dewasa ya. Ini nih sambungannya. Kemudian dia mengeluarkan tunas yang banyak dari bawah. Jadi kita harus fokus kepada tunas dulu. Kan kalau udah seperti ini jadi semi induk, jadi besar. 2 minggu jadi semi induk, 2 bulan jadi indukan gitu. Mawar itu kalau sudah nyaman dengan media tanam, nyaman dengan pupuk, nyaman dengan tempat, itu sebentar ya pertumbuhannya, tidak lama. Oh mantap, ini besar. Kalau sudah seperti ini ada daun tua, kita pangkas aja. Jangan ngandelin rimbun dengan daun yang jelek. Jangan, oh ini mah bagus, jangan dipangkas, ke apa-apa jelek juga, yang penting banyak bunganya, jangan. Jadi kita harus fokus terhadap kesehatan mawar, jangan sampai menular. Ada daun yang hitam kita pangkas, urus, pupuk, siram. Bagus ya, hasilnya juga memuaskan. Jadi hasil itu tergantung kerja kita. Kalau kita apik dalam bekerja, maka hasilnya juga akan memuaskan. Ini bagus hasilnya. 2 minggu dari cara mengganti media tanam, 2 minggu. Bayangkan 2 minggu seperti ini, memuaskan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bunda-bunda ada bahan-bahan untuk mempraktekkan cara-cara yang saya berikan, cara mengganti media tanam. Jadi media tanam yang saya tadi bikin, 1 kilo daun bambu, 1 kilo sekam, dan 1 kilo tanah dan kohe kambing, itu cukup untuk
5 polybag ukuran 30 atau ukuran 25 itu cukup. 5 untuk dewasa itu cukup, karena sudah diukur lah, bisa bagus juga hasilnya. Mudah-mudahan bisa mempraktekannya, hasilnya sangat memuaskan. Dan jangan lupa untuk berkembangnya channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan minta dukungannya untuk selalu saling mendoakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.